Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kasihan Bu, dari pagi saya belum makan. Setiap ngemis alasannya buat makan. Tapi Encing suka ngasih juga kan? Enggak lah. Bosen gue ngedengarnya. Bu pantas, Encing udah pernah ngasih. Ini Bu, buat Ibu. Makasih Bu. Yang ngasih, semoga selamat di dunia akhirat. Amin. Tambah banyak rezekinya. Yang gak ngasih, semoga sebaliknya. Hei, lu nyumpahin gue? Hah? Saya bukan nyumpain Ibu, saya doain Ibu. Permisi. Kasian ya Ibu itu. Ngapain kasihan? Pengemis sombong. Bukan begitu, Encing. Dulu itu, Ibu itu tuh orang kaya, tinggal sama mantunya. Semuanya ada. Tapi sekarang udah miskin, semuanya dijual. Malah ndak punya rumah jadi ngemis. Gitu ceritanya. Yang bener lo. Aduh, gimana ya? Kalau si Rojak tiba-tiba jatuh miskin, bisa-bisa gue juga jadi pengemis kayak dia. Apalagi si Rojak kan hobinya bagi-bagi duit. Lama-lama bisa bangkrut. Astagfirullahaladzim. Mate hari dia mau diubun-ubun, baru mau nyari rezeki. Ente nggak malu me ayam? Ayam aja tuh pagi tuh sebelum subuh udah kokok-kokok tuh nyari rezeki. Astaga. Bang, jangan hina bang. Saya lagi mumet nih bang. Ya emang begitu. Orang susah kan kebiasaannya begitu, kepalanya mumet. Mau beli apa-apa nggak punya, ya kan? Yang ada anak sama bini di rumah dibilang bang, apa ya? Ayo serius nih, jangan bikin ayam marah. Oh kan, kemarin kok. Udah, nggak usah mare-mare. Udah susah mare-mare. Ntar yang ada stroke. Stroke kan berat. Mendingan seember. Itu gampang. Orang susah mare-mare mah obatnya gampang. Ya, ini mah paham banget. Udah hatam. Orang susah obatnya nih. Nih, udah ambil. Nggak usah narik napas begitu. Ambil. Pakai celingak-celinguk. Ambil. Aduh, duit asli nggak usah dipelototin, emang duit ludo. Shit dulu. Ngoyor aja kayak kedebongan anyut. Bentar. Kan lagi sih bang? Bentar. Ngasih 50.000 amedu apa permanen yang tidurnya kebluk. Adang ding, ading tang tang ting, adang ding. Jadi mundur ding 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 ding. Ngapain lu? Lihat bungkusan gua. Ini baju bekas ya bang ya? Mau dibawa kemana? Buat saya aja deh bang, saya juga mau. Lu mau? Iya. Masih bagus kok. Kalau lu mau ambil aja. Iya bener bang. Iya udah buka aja. Masya Allah. Ini baju besi. Ini baju besi bang. Kok bulat banget? Masih bagus. Udah. Masya Allah, ini duit semua bang? Udah ambil aja buat lo semuanya. Saya nggak mau mati gara-gara kelamaan ngitung duit bang. Bener bang, saya bukan nolak rezeki. Iya bang, maaf ya, saya nggak mau nih. Bah. Ya Allah, ansip dikasih duit kagak mau. Amit-amit deh gue jadi orang miskin. Gue harus bujukin si Rojak supaya dia jangan bagi-bagi duit. Kalau dia bangkrut, gue juga yang susah. Ibu. Masya Allah, lu bikin kaget gue aja sih. Emang lu gak punya sopan apa jadi orang? Salah ibu sendiri yang kaget. Saya yang nanya kalau kaget. Dan, sini. Nanya saya? Iya, lu siapa lagi kalau bukan lu? Atas saya diomelin lagi. Enggak, udah. Gue mau minta tolong sama lu ya. Tolong kapan bu?
tolong cariin gue orang pintar buat ngobatin si Rojak, ya? Emang Rojak sakit apa, Bu? Ya lu nanya lagi, mau nggak lu nolongin gue? Ya, dia marah lagi. Hei, Mau, Bu, mau. mau ya? Nih, mau nggak? Kali ini baru bener, Bu. Ya udah, lu bilangin sekarang di mana orang pintar itu. Ibu sekarang jalannya ke sono, no, ya. Heeh. Ya. Tapi inget jangan nengok. Nanti ntar ibu ketemu orang pintar. Lu ngasih taunya begitu aja? Emang begitu, Bu, syaratnya. Ibu nurut aja dah, ya. Ibu jangan banyak nanya, pokoknya liatin aja. Liatin ke sono, ya. Ya, iya deh. Dia ngujukinnya begitu aja. Awas kalau dia bohongin gue pites dia. Dia kabur. Itu kali ya orang yang dibilang si Odon. Lihat penampilannya, itu pasti kayaknya orang pinter deh. Pak, sebentar Pak, bentar. Aduh. Ada apa ibu? Ah, ibu pasti mau beli minyak wangi aneh kan? Ternyata cuma tukang jual minyak wangi. Astagfirullahaladzim. Dasar orang aneh. Gagal paham aneh. Hah. Jangan-jangan dia memang orang pintar. Atau dia wali. Orang zaman dulu kalau wali kan suka nyamar. Aduh, gue salah banget main pergi aja. Gue cari lagi tuh orang. Kemana tuh orang? Kok nggak ada sih? Mas, yang bercanda nih gue lagi kesel. Yang kesel tuh gua. Karena lu bohongin. Sekarang lu harus ganti kaca gua. Iya, pasti saya ganti bang. Pasti saya ganti. Apa lu pengen babak belur? Hah? Jangan bang, ya pasti saya ganti bang. Ntar kalau ada duitnya bang, saya ganti bang. Iya. Bang, ampun bang. Gua nggak mau tahu. Anak saya masih kecil bang. Lu harus bayar sekarang juga. Iya, ntar saya bayar. Si Udin tuh. Kenapa? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepas. Kenapa sih si Udin mau dipukulin? Dia ini mecahin kaca rumah saya, tapi nggak mau ganti. Timbang mecahin kaca doang mau dipukulin, maafin aja bang, kan beres. Bisa saya maafin. Tapi dia harus ganti sekarang juga. Iya, ntar saya ganti. Pasti saya ganti bang. Pasti. Ntar kalau ada duitnya. Kapan lu ganti? Hah? Udah. Emang berapa sih, berapa harganya? 200.000. Elah, timbang 200.000 aja. Sampai mau mukulin si Udin, heran gue nih. 1, 2, nih 200.000. Beli kaca sana. Yaudah, makasih ya. Iya sana. Wah, aja sampai mukulin si Udin, heran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga pertolongan Allah. Jengres, makasih ya udah mau bantuin Ayah. Udin, itu gue hitung utang. Oh, terus jangan lupa ya, bayarnya Iya bayar pasti. 2 kali lipat. Aduh, Udin. Ya Allah, utang lagi. Waalaikumsalam. Boy, senewan gue nih. Bisa mati berdiri. Bang Rojak ngasih duit gue banyak banget. Abang ambil? Ya kagak, gue takut kebanyakan, boy. Lah, bukannya duit banyak itu enak ya? Kata siapa? Orang miskin itu nggak butuh yang banyak. Asal bisa makan, asal bisa nyokolain anak, asal bisa beli kebun, asal bisa berangkat haji, asal punya mobil, cukup, boy. Asal bisa cepet dikuburin juga ya bang? Lu nyumpain gue mati. Nih bang,
Bang, Duit apa nih, Boy? tolongin gua bang. Nih, tolong gantiin gua ngepel musola. Gua ada perlu soalnya. 300.000 cuman nyapu sama ngepel doang. Begitu mah gampang. Bentar juga kelar. Iya, gua percaya. Ya udah, gua jalan dulu ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cuman ngepel sama nyapu doang gue dikasih duit 300.000. Wah, masih nih preman lagi dapat objek yang gede nih. Ah, gue ikutin lah. Siapa tahu aja gue kecepatan rada gedean. Kebetulan ketemu lu. Kebetulan kenapa, Cing? Mau minjem duit ya? Sembarangan lu ngomong, duit gue banyak tau. Lu lihat nggak orang pakai surban? Orang pakai sorban? Ya. Lihat sih, Cing. Tadi dia ke arah sana. Emang kenapa, Cing? Kenapa sih? Si Cing Rohaya aneh banget deh. Emang tuh orang siapanya ya? Mudah-mudahan semua orang kaya tuh ya si Udin biar bisa dikerjain. Baru tumben aneh lihat pensil alis girang bener nyari. Abis ngeretin recehan siapa? Medit, merki. Medit merki juga boleh. Jangan asal ya kalau ngomong, ha? Jangan sok kaya. Aneh emang udah terlahir jadi orang terlanjur kaya. Ente 7 turunan tetap aja kastanya di bawah aneh. Ente keset, aneh topi. Biarin aja. Itu mah dulu. Sekarang udah beda. Iya emang beda pensil alis. Kalau dulu ente suse, sekarang blangsak. Biar blangsak juga, biar miskin juga. Gue kagak minta-minta sama lu. Hah? Kagak minta-minta apa-apa sama lu. Oh jadi mau minta, tenang aja. Berapa? Ayo ngomong aja, tenang aja. Ada nih, disiapin. Berapa? Aneh sedekah sama ente. Jarang-jarang aneh sedekah sama pensil alis. Astagfirullahaladzim. Gemblong, ngapain ente di situ? Ente ngucap, mulut ente ya? Enggak bang, mana berani apa namanya abang. Orang paling kaya, ahli sedekah, yang pegang kunci surga. Cakep, cakep ya. Kalau ente paham, ngerti cakep. Terus ngapain masih di situ? Cabut, jalan. Lagi bingung bang, ternyata omongan orang tua gak bener semuanya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Katanya setan keluarnya malam, terus tapi kok sekarang bisa pada ngobrol ya siang-siang. Astagfirullahaladzim. Gemblong! Setan! Wah, mau ngapain tuh si Boy? Mau pinjem duit juga Bang Rojak? Mau pinjem duit apa? Mau... Wah, curiga gue nih. Kenapa cuma rumah Bang Rojak yang diawasin? Ini bagus nih. Hah? Apa lagi ini? Ente semprot 3 kali. Banyak cowok-cowok tergila-gila sama ente. Coba. Makasih ya bang. Nek. Masya Allah. Pak. Astagfirullah. Ente lagi. Iya Pak, saya mau ketemu Bapak. Sepertinya aneh kenal sama nih orang. Oh, Masya Allah. Ini mertuanya Bang Rozak. Aneh ketemu dia waktu aneh jual parfum sama Bang Rojak. Ente pasti mertuanya Bang Rojak. Kok tahu? Tahu lah. Orang ini ternyata sakti juga. Bisa tahu kalau gue mertuanya si Rozak. Padahal ketemu aja baru sekarang. Ini pasti cocok kalau buat ngobatin si Rojak. Ah, ente? Iya Pak, saya mau ketemu Bapak. Aneh paham, aneh udah paham. Ente pasti butuh minyak wangi ini. Ente tinggal kasih aneh 300.000 minyak wangi ini jadi milik ente. Insya Allah hidup ente berkah dunia akhirat.
Nih, buat ente. Benar, Pak? Aneh bilang insya Allah. Berapa, Pak? 300? Oh, bentar ya, Pak ya. Alhamdulillah. Cara makainya gimana, Pak? Terserah ente. Ente mau semprot, boleh. Ente mau tetesin, boleh. Ente mau minum pun, boleh. Kalau ente doyan. Ini Pak, tambah 100. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan si Rojak kaya, nggak taunya dia berguru sama nih orang. Gue harus ikut berguru sama dia, biar gue juga bisa ngalahin Rojak. Wah, nggak kena nih. Nggak kena nih. Pas dia ngerencanain sesuatu nih. Tapi apa iya? Wah, sebagai keamanan, gue harus ngebuntutin dia lagi. Dan gue nggak boleh gampang percaya sama nih mantan preman yang nggak jelas asal usulnya. Wah, nggak. Wah, aman nih. Lunchman. Pak, itu khasiatnya apa? Ini macam-macam, Bu. Salah satunya, kalau ibu pakai, ibu pasti disenangin orang banyak. Terus, kalau ibu sudah disenangin orang banyak, rezeki ibu ngalir, lancar, berkah. Pantesan si Rojak juga selalu aja kayak dikejar-kejar rezeki. Jadi ini rahasianya. Kalau gitu, saya beli 10 deh Pak. Berapa harganya? Murah sama ente, 2 juta. Terus gimana cara pakainya Pak? Ah, itu terserah ente. Ente mau semprotin, boleh. Ente mau tetesin, boleh. Ente mau minum, boleh. Kalau ente doyan. Oh, iya. Alhamdulillah. Hah, ini buat ente. Kalau gitu, makasih ya. Makasih banyak. Alhamdulillah. Mimpi apa ini semalam? Minyak wangi aneh, lancar, habis, laris manis. Tunggu. Ini apa yang lo bawa nih? Ini duit, Bang. Cepat, serahkan ke kita kalau pengen selamat. Ambil aja. Gue ridho. Bang, gue ngucapin terima kasih ya. Udah mau ngerampok duit gue. Buset deh. Ini orang ada yang dirampok bilang terima kasih, Bang. Jangan-jangan jebakan. Cabut, Bang. Alhamdulillah. Berkah benar gua hari ini. Ya Allah. Semoga engkau kabulkan keinginan Aik pengen cepet-cepet miskin. Wah, ini jangan-jangan semuanya rencana si Boy nih. Hah, yang namanya preman. Sekali preman tetap aja preman. Hah, ternyata dia jadi marbot musola cuma buat kedok doang. Gue mesti laporin sama RT ini. Biar dia tahu rasa gitu. Balikin nggak tuh duit rampokan? Kalau kagak gua ajar lu kalian. Hah? Lu siapa? Nih, gua Boy, marbot musola. Marbot musola tatoan. Daripada lu pada ya, kagak tatoan, tapi jahat, ngerampok lagi. Apaan? Wah, sialan ya orang, Bang. Kita hajar aja, Bang. Ayo kita hajar. Pergi sana. Bang Rojak kemana sih? Terpaksa deh gue harus balikin ini ke rumahnya.
Gimana ya caranya supaya parfum ini dipakai sama Rozak? Apa gue tetesin aja kali ke bajunya Rozak ya? Oh iya, mendingan gue tetesin ke bajunya Rozak. Tapi Rozak dan Romi kagak boleh tahu. Mau ngapain, Mak? Gue mau ngambil wudhu. Wudhu. Emang di situ ada air ya? Ini mau tahu aja sih urusan orang tua lu. Aneh banget. Mau ngapain ya? Yang bener, Bang Rojak dirampok. Bener Pak RT, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Terus kenapa lu kagak tolongin? Lu kan Ansip, kenapa lu diem aja? Iya nih Pak Ansip, bukannya bantuin. Pak Ansip kagak ada gunanya, makan gaji buta. Bukannya begitu. Gue mau lu kejelasin, nyerocos aja lu. Makanya gue datang kemarin, gue melaporan ya Pak RT. Gue curiga sama si Boy. Lah, lu kenapa jadi curiga sama si Boy? Ya iyalah Pak RT, waktu saya lagi di musola, saya dipanggil, terus saya dikasih duit 300.000 nih. Dia minta tolong perin musola. Nah habis ngasih duit, dia pergi dah. Kayaknya buru-buru banget Pak RT. Saya curiga. Waduh, terus saya ikutin dia. Apa yang saya tinggal? Terus duitnya lo bawa? Pak RT. Iya saya ambil rezeki Pak RT. Lo mah kerjaan lo tinggal, duitnya lo bawa. Salah lu emang. Ayo, Mak ketahuan nih. Mau ngapain, Mak? Jangan bilang mau wudhu lagi ya, karena nggak masuk akal. Ngapain wudhu di kamar? Mak, jawab, Mak. Jawab, ayo. Oh, Ayah tahu nih. Pasti Emak mau melet Bang Rozak ya? Ih, Mak, astagfirullah. Bang Rozak itu kan suaminya Mbak Romi. Ini anak. Lu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Mana mungkin gue melet si Rojak? Oh, terus mau ngapain tuh? Pegang-pegang minyak wangi terus semprot-semprot ke bajunya Bang Rozak. Ayo mau ngapain? Dengerin. Gue mau ngobatin si Rojak supaya dia jangan bagi-bagi duit lagi. Lu tau gak? Tadi gue belanja ke warungnya Mbak Nur, ketemu satu pengemis. Katanya dulu pengemis itu menantunya kaya raya. Sekarang bangkrut. Makanya gue kagak mau yang terjadi pada diri tuh orang terjadi sama gue. Kagak mau gue kagak mau jadi orang miskin. Makanya gue cari orang pintar buat ngobatin si Rojak, ngerti lo? Si Mak tahu kan itu musrik. Terus ngapain ngelakuin kayak gitu? Halah, lu tahu apa? Diem aja lo. Ini urusan gue. Soalnya, Ya serama deh. nah. Kecurigaan saya beralasan Pak RT. Saya yakin nih si Boy bersekongkol sama perampok. Kalau kagak, mana mungkin dia tahu kalau rumahnya Bang Rojak mau dirampok. Hah, pasti nih hasil rampokannya mau dibagi-bagi, ya enggak? Masuk akal juga sih Pak RT. Benar Pak RT. Saya setuju atas opini yang dibilang sama Bang Odon. Karena semua ini mengarah seperti apa yang dibilang sama Bang Odon. Nah, jadi semua itu logis lah kalau misalkan si Boy ini sekongkol sama itu rampok. Buktinya? Lo bicara berdasarkan logika, apa berdasarkan cemburu nih? Udah, biar Mak aja yang kerjain. Lu pergi aja sana. Seriusan, Mak.
ini rencana gue pasti berhasil. Si Rojak gak akan lagi bagi-bagikan duitnya. Kali ini gue bakal lebih kaya dari si Bang Rojak. Cing Rohaya kan cuma beli 1, kalau gue beli 10. Nah biar lebih afdol, minyak wanginya gue masukin aja ke masakan. Nah tinggal 2 nih. Dengan begini kan si Papi jadi ikut makan. Kita berdua jadi bakal dikejar rezeki kayak si Bang Rojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum bang? Gak usah lagi, belum kepengen. Mak. Lu kemana aja mantu? Gue rungsing mikirin lu. Sampai gue suruh si Jamile nyariin lu. Alhamdulillah. Mak perhatian banget sama Rojak. Gue bukan perhatian sama lu, tapi sama duit lu tahu. Alhamdulillah, Mak. Jadi masih ada itu duit lu? Alhamdulillah, Mak. Baru aja dirampok. Hah? Jadi duitnya habis semua bang? Alhamdulillah, Mi. Sesuai kepengenan gue. Kepengen miskin. Ya Allah. Rojak! Loh, Mak, Bang, ini pingsan nih mak. Gimana mak lu? Bantuin dong. Perasaan duit gue yang hilang kok mak lu yang pingsan. Mak, bantuin dong bang, ini berat nih. Ih berat nih. Iya, silakan. Iya dong. Setelah saya periksa dan hasil analisa saya, Bapak dan Ibu kemungkinan keracunan makanan. Karena makanan yang Bapak Ibu makan mungkin kurang bersih cara mencucinya, sehingga masih banyak bakteri dalam makanan. Mami jorok. Enak aja ngatain Mami jorok. Mami tuh kalau nyuci sayuran udah paling bersih. Buktinya kita keracunan. Tadi masakannya Mami pakai minyak wangi. Hah? Wah, azan tuh. Mending ke rumah Bang Rojak dulu, apa sholat dulu ya? Sholat dulu aja deh. Cakep. Saya demen dengan putusan. Emang lu mesti mementingkan sholat daripada urusan apapun. Daripada kita tinggal di neraka wel, gara-gara melalaikan sholat. Ya. Iya bang. Satu hal lagi. Kalau kita sholat harus tepat waktu. Jadi nanti Allah akan selalu membantu beresin urusan kita tepat pada waktunya. Ya. Amin bang. Makasih banyak bang ya. Ya. Ayo pamit dulu bang. Assalamualaikum. Nah, itu dia nih kepala rampoknya nih. Salam. Apaan sih bang? Lu jangan pura-pura dah. Boleh tahu semuanya. Hah? Waduh, pakai belaga-belaga elah. Lu kan yang udah sekongkol sama orang yang ngambil duitnya Bang Rojak. Abang nuduh gue sekongkol sama rampok. Ya iyalah. Hah, ini buktinya? Buktinya yang lu bawa apaan? Ini ya kan duitnya Bang Rojak. Sekarang begini Pak RT. Ya. Ya, mendingan usir aja nih preman dari kampung kita. Hah? Kalau dia masih di sini aja malah bahaya. Hari ini dia ngerampok nih Bang Rojak. Besok bisa Pak RT, bisa juga saya. Kalau lo sih gue jamin kagak bakalan, Don. Emang kenapa? Ya gimana mau dirampok? Banda aja kagak ada. Berarti kalau ngomong nyakitin banget ya. Gimana nih kalau preman kita usir aja? Soal musola, dia saya gantiin jadi marbot. Alah Odon, lo
nih ngomong kayak begini, sebenarnya lo tuh ngiri ame si Boy, ame gajinya dia 10 juta. Iya kan? Pak RT, maaf nih ya. Bukannya mau bela diri, tapi pikirin baik-baik. Kalau memang benar saya ngerampok, ngapain saya kembali lagi ke sini sama uang ini? Kan nyari mati namanya. Mendingan kabur aja, beres kan? Lo masuk akal. Lo juga masuk akal, Don. Tapi lantaran lo tuh ngiri ame gajinya Boy yang 10 juta, makanya lo jadi ngefitnah kayak begini nih. Ada apaan sih tuh? Musola bukannya jadi tempat ibadah, malah pada berantem. Ayo udah dengar semuanya. Alhamdulillah, kebetulan Mil. Nih, gua nitip buat Bang Rojak. Bang Rojaknya mana? Kagak tahu gua tadi susulin kagak ada. Udah balik kali. Udah. Makasih ya Boy. Lo udah nyelamatin duit abang gue. Secara nggak langsung tuh lo udah jadi pahlawan di keluarga gue. Hebat lo. Kalah lagi gue sama si preman. Mak bangun. Gimana nih supaya bisa cepat siuman ya? Sembur air gimana bang? Kayak di film-film. Boleh deh, boleh. Waalaikumsalam. Mak kenapa kok? Pingsan gara-gara denger duitnya Bang Rojak hilang dirampok. Allah, gitu aja pakai acara pingsan. Nih, duitnya udah ada. Hah? Serius loh? Iya. Alhamdulillah. Innalillahi. Gagal lagi deh, gua miskin. Gimana caranya sih tuh duit bisa ketemu lagi? Iya, si Boy itu berhasil nangkap rampoknya, Po. Oh, gitu. Oh, yaudah. Bentar ya. Emang mana? Ambil air, bakal nyembur emak. Kasian dari tadi pingsan kagak bangun-bangun. Ya Allah, pakai ngambil air segala. Kagak perlu. Ayah punya cara lebih ampuh. Hah? Tukar posisi dulu. Mau diapain mak gue? Ya, lihat aja. Duit. Bangun mak, ada duit banyak. Duit. Bah. Duit. Pan, langsung bangun, Pan. Duit dari mana? Kasih ya, Mak. Yang penting ini duit semua isinya. Ampun, Pan, Po. Senang, Mak? Bu. Beli, Bu. Dari pagi belum dapat penglaris. Padahal istri di rumah lagi nungguin buat beli buka puasa. Emang berapaan harganya? 150.000, Bu. Ih, mahal bener. Murah ini, Bu. Ih, kalau murah itu bukan 150.000, 50.000. Tuh murah. Tuh jangan segitu dong, Bu. Belum nyampe modalnya. Katanya buat buka puasa aja. Ya udah. Mau syukur kagak mau udah. Orang cuma nolong doang ini juga, Bah. Tunggu, Bu. Iya, apaan sih? Ambil deh. Gitu dong. Tunggu dulu. Teracana. Teracana. Emang rezeki dah. Ini kalau di butik 200.000, ini dapat 50.000, rezeki kagak kemana. Kalau dapat rezeki, boleh karena nyekek orang. Tadi juga balik, kecekek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sembarangan situ tuh yang kecekak. Kalau sirik emang susah. Dia kan nggak bisa pakai kerudung. Assalamualaikum. Salam. Kenapa sih, Pak? Datang-datang marah-marah. Mana emak lo? Panggil dia cepetan suruh keluar. Kenapa emang? Mak, nah, nih udah keluar. Ada apa lu nyebut-nyebut nama gue, heh? Ya iyalah, Cing. Gara-gara encing saya sekeluarga jadi keracunan. Loh, keluarga lu yang keracunan, kok gue yang disalahin? Emang gue salah apa? Ya iyalah, kalau encing nggak beli minyak wangi, saya juga nggak beli minyak wangi.
bentar, ini sebenarnya nih ada apa nih? Ini apa maksudnya nih? Duh, gua kagak ngerti nih. Jadi begini Bang Rojak, tadi tuh istri saya ngeliat si Rohaya beli minyak wangi. Nah, istri saya pikir gara-gara minyak wangi itu makanya Bang Rojak terus-terusan dikejar rezeki. Nah, istri saya jadi beli deh. Dicampurin tuh ke makanan. Gara-gara itu kita sekeluarga jadi keracunan Bang Rojak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa-bisanya percaya sama minyak wangi? Percaya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah mpok yang salah. Ngapain juga ikut-ikut mak ayah? Jangan-jangan gue juga ketipu nih. Emangnya mak kenapa? Itu bang, emak itu beli minyak wangi. Tujuannya buat ngobatin abang. Biar abang gak bagi-bagi duit dong ke orang-orang. Kan emak takut kalau abang miskin terus bangkrut. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih orang-orang bisa pada sesat begini? Begini aja Bang Rojak, lebih baik kita ke rumah Pak RT. Biar ditangkep tuh tukang minyak wanginya. Soalnya dia udah nipu Bang. Iya. Gue juga ikut. Gue mau aduin si Odon karena dia yang ngasih tahu ke gue suruh ketemu sama orang itu. Mak, udah. Mak kagak usah ikut-ikutan segala. Nggak usah. Ini sebenarnya bukan salah si Odon, Mak. Ini mah emang salah Mak. Diam lu. Poros? Elah, dari mana mau kemana sih, Pok? Baru beli kudung. Kudung di mana, Pok? Di butik. Aduh elah Poros, Bang beli kerudung aja kudu di butik. Ih, secara jengros gitu loh. Mesti mahal. Oh, mahal ya, Pok. Berapa duit tuh, Pok? Aduh, begini ya Lis ya. Minta maaf banget nih ya. Jangan tersinggung ya. Ada baiknya nih ya, kagak usah tanya harganya. Pasti kagak sanggup dah bayarnya ya. Elah, Pok. Tanya doang, Mak. Kagak ada salahnya kali, Pok. Ih, Lilis, salah tanya begitu. Nih, begini ya. Kalau misalnya Lilis tanya ya, ntar kan lama-lama tuh Lilis jadi pengen banget gitu ya. Terus utang deh. Nah, tuh kan pinjem duit dah, ya kan? Gak bisa bayar. Salah jadinya, ya kan? Mana sih? Dah elah, nih orang sombong amat sih. Coba ayah jadi orang kaya. Assalamualaikum. Lu lagi? Pergi lu. Mau gue sabar lagi lu pakai sapu. Ampunnya. Ayah kesini tuh pengen kasih informasi penting buat Nya. Penting apa? Jadi gini Nya. Ayah itu curiga sama si Boynya. Dia itu adalah dalang di balik perampokan yang dialami sama Bang Rojak. Ya kayak semacam cari muka gitulah. Biar dapat hadiah, bisa deketin Jamilah. Kan asalnya tahu aja deh, si Boy itu cowok yang kagak baiknya. Badannya penuh tato. Yang bener lu. Iya mas, saya orang setampan gini bohong sama Nya. Kalau gitu lu bantuin gue. Bisa diaturnya, tapi mohon maafnya sebelumnya. Berarti ayah bisa deket gitu sama Jamilat, comblangin gitu lah. Enggak. Mana sih lo? Kerja yang benar baru gue pertimbangin. Gua nih piro lu bayar gue mah jadi mak comblang. Kenapa, Mak? Gue salah minum. Gue minum airnya si Rojak ya udah gue campurin minyak wangi. Aduh, perut gue mules. Itu
namanya senjata makan tuan. Makanya Mak jangan suka kayak gitu. Selamat menikmati, Mak. Bukannya nolongin, aduh. Din? Gimana duit yang dari gua kemarin? Dipakai usaha apa? Ya, Jak, duit segitu mah mana cukup buat usaha, Jak. Nanggung buat modal juga. Usaha ini kagak cukup, usaha itu kagak bisa. Ya, gak apa. Kan bukan lu yang minta sama gue. Itu kan duit gue yang kasih buat lu. Tapi Jak, gue nggak mau hidup dari belas kasihan orang lain. Gue pengen kaya dari usaha gue sendiri. Nih, gue tambah deh. Enggak, Jak. Maaf banget nih, gue nggak bisa nerimanya. Gue redo, gue ikhlas, udah ambil aja. Enggak. Sekali lagi, gue nggak bisa. Beneran banget itu Bang Rojak. Dan gimana? Ini anak saya kan mau masuk SMA, harus bawa duit Bang. Rencana saya mau itu, Mi. Gak usah pinjem, nih. Gua kasih buat lu. Iya bener nih Bang Rojak. Bener. Gak usah mikirin dibalikin. Udah, ambil aja. Makasih Bang. Gue jalan dulu ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Baik banget ya Bang Rojak. Don. Don. Apa sih? Tuh duit harusnya buat gua tuh. Tiba-tiba lu nongol aja, kayak jelangkung lu. Selalu sendiri makanya jangan jaim, Din. Ya udah bagi dua. Enak aja bagi dua. Bang Rojak tuh ngasihnya ke gua. Nggak ada urusan gua bagi-bagi sama lo. Ya, tapi kan gua punya andil. Coba kalau gua terima, lu gak bakal dapet tuh duit. Nah ini selalu sendiri. Makanya Din, udahnya kita nih orang miskin, jangan sombong, jangan belagu. Orang sombong Allah nggak suka, termasuk neraka lo. Kalau gue sih, ogah. Bye-bye. Boy, kenapa muka lu pucat bener? Iya bang, gue habis nolongin Bang Rojak yang kerampokan. Gue malah dituduh sekongkolan sama tuh rampok. Ternyata susah ya bang jadi orang baik tuh ya. Boy, harus belajar sabar. Karena jalan menuju surga itu gelap dan licin. Gak ngerti maksudnya apa bang? Nanti juga Boy punya jawaban sendiri. Ini kerudung cakep banget dah kalau buat lebaran. Tuh. Iya, Ayah tahu. Gue kasih 300.000 dah kalau lu mau. Apa gak? Duitnya dari mana, Po? Elah. Utang kagak pape. Ntar gampang bayarnya ya. Nih ya, dengerin ya. Gue bisa bikin lu kaya raya. Gue tahu caranya. Apa tuh? Suruh laki lu nuker tanah warisannya yang gersang itu sama tanahnya si Rojak yang subur makmur. Aduh, Ayah juga udah bilang begitu, Po, sama laki Ayah. Sekarang masalahnya tuh Bang Rojak mau apa kagak? Itu mah tergantung si Udin gimana ngebujuknya. Bagaimana sih? Aduh, Po, kayak kagak tahu aja sama laki Ayah. Laki Ayah udah kelamaan miskin. Otaknya jadi lemot. Dah lama banget dah. Iya sama kayak lu, lemot banget. Balik ke kerudung nih ya. Misalnya ala ide. Iya cakep ya, Po Iya lah cakep. Aduh. Apok bener gua. Makanya setan itu harus dijauhin. Jangan dijadikan teman. Orang kaya emang sombong. Maksudnya apa ya?
Orang lagi susah bukan ditolongin malah dikata-katain. Bukan ngatain, ngingetin. Sombong itu kelakuannya daripada setan. Ngapain masih dipakai? Biar dibilang ponakan setan. Longkongnya setan. Siapa sih itu orang sebenarnya? Iya buka ya, Boy. Aduh. Iya. Aduh, ya Allah. Iya buka ya, Boy. Dulu ya, foto ya. Nah. Ini malah pada mata. Aduh, Pak. Aduh, baik. Jap, olesin bensin gue atuh eta hidungnya. Dijamin pasti siuman. San lo. Sok lah sing percaya samaan mah. Ngemeng aja buruan dah. Pak, panas bangun, Pak. Bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih, Pak. Aduh. Ada motor mogok tuh. Gini kan gue juga bisa ngebengkel. Gue bantuin. Bisa jadi duit nih. Mogok bang? Iya nih bang. Udah, ini gue bantuin. Gini-gini dulu gue bekas orang bengkel. Makasih ya bang. Iya. Saya mau ngambil duit buat ongkosnya. Nanti saya balik lagi ya. Saya titip motornya di sini sama abang. Jadi titip motor nih, abang mau ngambil duit tuh buat ongkos saya? Iya, iya bang. Sana. Rezeki. Ini doang kagak bisa. Itu dia orangnya. Maling kamu ya? Maling? Mana malingnya? Ini nih motor saya. Oh, lu malingnya. Bukan bang, saya cuma benerin motornya bang. Kabur bang. Mana ada maling aku? Ya Allah. Apes gue. Harusnya gue dapet duit, malah dituduh maling motor. Mikir. Wah, Parah lu bukan nolongin malah foto-foto sama gua nih. Au! Jamie. Aduh. Mana yang sakit di kakinya? Aduh, ayah pusing nih. Udah deh. Ayah pamit ya, Po ya. Assalamualaikum. Iya lu. Jatuh tuh. Aduh. Jangan pergi. Pada sembarangan gue. Narik selendang gue, selendang baru. Sakit nih leher gue. Nih kaki gue juga. Ya, Mpo jangan sembarangan dong. Bukan ayah tapi dia nih. Lu ya? Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu bertiga harus ganti rugi. Nih, buat leher sama kaki gue dah. Seleo. Biasa gitu tuh tante. Pan tante nu salah. Disuruh enak wae. Disuruh siapa tadi teh ngeber-ngeber kudung tengah jalan. Jadi gue ketabrak, jatuh. Lawan gue lu ya? Hah? Saha nu sieun? Oh, berani sama gue. Nih, kasih jangan pegang aku. Tunggu, Tante. Tunggu. Kasih ya. Agak kesini sedikit toh, kasihnya. Ayo, kita. Ayo, lebih melotot. Jangan coba-coba pergi lu ya. Hah? Harus ganti rugi lu. Mama lu berantem di tengah jalan. Pokoknya gue kagak mau tahu ya. Lu harus ganti rugi. Nih, leher gue sama kaki gue. Takut luka dalam. Kayaknya cantik. Apa? Baru tumben ada orang susah ya jalan sendirian girang. Apa karena otaknya kurang sekilo ya? Gokil dong. Aki mulutnya ya. Bang, emangnya orang kaya doang yang boleh senang? Emang udah begitu ya. Hukumnya udah begitu, kudu begitu. Ya, orang susah tahu diri. Orang senang bangga diri wajar. Ya kayak aneh nih. Banyak fulus,
Duit kagak berseri, ya? Sorge lewat pintu mana aja bisa masuk aneh. Sebab apa? Kuncinya ada di aneh. Ente jangan kate masuk sorge, baunya nggak kebagian. Neraka paling bontot. Gene nih dia belum tahu. Bang, bentar lagi juga ayah begitu bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, kejadian bener-bener. Lilis tralala trilili, ya. Kalau ngimpi jangan ketinggian, jatuhnya sakit. Ngimpi itu kudunya tidur dulu. Mati masih melotot begini ngimpi. Bang, denger ya. Sekarang abang boleh ngomong begitu. Ntar lihat, kalau tanah aye udah ketuker, kita lihat siapa yang kaya di sini. Ngapain ente diam? Mulai kesaing sama aye. Bodoh, awah. Cuma golongan seton yang tidak mau diajak bicara mengenai kebenaran. Pantesan aja si Medit mufakat kabur. Ada dia. Aduh. Assalamualaikum dah kalau begitu ah. Waalaikumsalam. Oh, Ayah tuh nggak pernah denger ya ada leher luka dalam. Setahu Ayah kalau sakit leher itu gara-gara salah bantal. Gue kagak mau tahu. Pokoknya gue mau ke dokter. Lu yang bayar. Yaudah. Ini Ayah ganti. Maaf, ini apaan sih? Tunggu, gini toh prosesnya, biar bagus. Foto dulu. Buat bikin status, nanti tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagus kan? Udah kalian lagi Sekali sempur Pak RT, seminggu tidak hilang Pak RT, ada jamin. Assalamualaikum. Salam. Nah, kebeneran nih dia orangnya ada di sini nih. Jadi kita nggak nyari-nyari lagi. Ada apa nih Jeng Neni? Begini Pak RT, tukang minyak wangi ini penipu. Maksudnya apa sih? Kagak ngerti nih gua. Nih Jeng Neni jangan asal nuduh dulu. Nih biar saya tahu nih persoalannya apa nih. Begini Pak RT, saya kan beli minyak wangi sama nih orang. Nah, saya masak. Gara-gara masakannya saya masuk itu minyak wangi. Kita semua keracunan sekeluarga. Hah? Kok minyak wangi dicampur ke masakan? Nah, dia yang nyuruh. Maaf Pak RT, ceritanya seperti ini Pak RT. Memang betul lah, ibu ini beli minyak wangi sama Ane 10 botol. Terus dia tanya sama Ane, bagaimana cara pakainya? Ane bilang sama dia, disemprot boleh, diolesin boleh, diminum juga boleh. Kalau doyan, Ane bilang begitu Pak RT. Berarti ente yang salah. Bah, sampai gue jadi bahasa Arab ya. Nah, gini, nih berarti nih tukang minyak wangi nih kagak salah. Yang salah Jeng Neni sendiri. Lagian ngapain juga Jeng Neni masukin minyak wanginya ke masakan? Ih, bagaimana sih Pak RT? Kok malah belain tukang minyak wangi? Gua bukan yang ngebelain tukang minyak wangi. Gua ngebelain yang kagak salah. Kalau gua ngebelain Jeng Neni, ya gua dosa. Ih, kesel aja. Ayo Be, kita pulang. Masya Allah. Minyak wangi masukin ke masakan. Istirahat dulu dah, matahari udah turun. Assalamualaikum. Salam. Apa yang lihat-lihat? Oh, mata ini sih jujunya ke sini nih. Pulus. Oh, nggak ada. Sedeke udah tutup, waktunya udah close, habis. Bang. Tunggu Bang. Saya bukan mau minta sedekah Bang. Saya ada perlu sama Bang Medit. Boleh nggak Bang? Saya pinjam uang 20 juta aja Bang. Buat modal usaha Bang. Apa? 20 juta. Bukannya aneh. Ente mau pinjam duit 20 juta gini hari ame aneh. Mau balikinnya pakai apa? Sempak. Saya serius Bang. Buat usaha Bang, ini serius. Usaha apaan? Biar kete itu usaha itu gimana juga tetap aja nasib ente kagak bakal berobek. Ya? Kan kata Abang. Ente memang udah garis keturunannya susah. Ya? Ya? Ada cuma satu ada yang buat ente bisa. Apa tuh Bang? Mati.
Ente mati ntar aneh takjiah. Ya, kagak usah minjem deh. Tadi ente mau minjem berapa? 20 juta. Teng ing. Nih, ente menghayal aja jadi 20 juta. Tinggal nambahin nolnya tuh bererot. Ini. Nih. 2.000 kan buat orang takjiah itu, Bang. Ente kan kalau udah mati kan kagak tahu berapa ente aneh takjiahin. Udah terima nasib. Gue kasih waktu sampai ntar sore. Kalau ntar sore lu kagak bayar, bunganya gue naikin 50%. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gede banget sih, Po. Jangan gitu-gitu amat, Po. Suka-suka gue lah. Bagaimana sih lu? Pokoknya gue mau ntar sore kudu dapet duitnya. Titik kagak pakai koma. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini amat sih nasib gue. Salam. Bang. Dapat kagak duitnya? Bang, ini baru aja tuh. Po urus balik. Tadi kesini. Minta duitnya, Bang, dibalikin. Sore ini. Kalau kagak, bunganya naik 50%. Diam aja sih, Bang. Dapat kagak duitnya? Boro-boro, Lis. Yang ada gue malah dihina sama Bang Mendit. Malah disuruh mati katanya. Iya, disuruh mati. Cuma kata jadi laki, gak bisa usaha. Usahain orang dengan mati aja katanya. Maksudnya, lu setuju sama si Mendit? Jadi kalau jadi laki kagak bisa nyenengin anak sama bininya, mendingan mati aja. Oh, jadi lu pengen gue mati, Lis? Iya, kalau kagak ada manfaatnya buat apa? Mati aja lah. Oke. Kalau lu mau gue mati, oke. Jangan Bang, aduh, ini rezeki Hansip Odon. Soleh. Sama saya Odon. Mau aneh ganti? Odon wafat, mau? Waduh, begitu amat Bang. Abang wangi banget, kayak kuburan baru. Kaki lu pincang kenapa? Ada yang nyambit lo? Sembarangan banget sih tuh ngomong. Terus kenapa? Ditabrak sama anak situ. Wah, alhamdulillah. Kami berdua akan cari mereka sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, Adon akan kami tangkap.